Halo semuanya. Ya baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya Ruben Myokbun sebagai moderator. Saya Linus Magai. Saya Family Diakowi. Saya Nelci Viola. Saya Agus Putriwanto. Di saat pagi hari ini kita akan membahas tentang penulisan kata dasar berimbuhan, bentuk ulang, dan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Dalam bahasa Indonesia, kata dasar adalah kata asli dari sebuah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Nah, kata dasar sendiri juga adalah bagian dari pembentukan kata baru atau proses afiksasi, proses pembentukan kata. Di dalam kata dasar sendiri ada beberapa ciri khusus seperti awalan kata, akhiran kata, sisipan, atau kombinasi kata. Saya akan memberikan satu contoh, contohnya makan. Jika kita ingin mengubah menjadi awalan kata makanan, berarti kita akan menambahkan huruf M dan E yang menjadi memakan. Sedangkan akhiran katanya adalah A dan N yang digabung menjadi makanan karena kata akhirannya adalah A dan N. Selanjutnya kata berimbuhan. Kata berimbuhan sendiri adalah kata yang mengalami perubahan bentuk dengan perubahan imbuhan seperti awalan kata itu dan penambahan di bagian awalan, akhiran, sisipan, atau kombinasi kata. Karena awalan kata dan akhiran kata saya sudah jelaskan di kata bentuk dasar, maka saya akan menjelaskan sisipan kata yang berarti di sini sisipan kata yang saya ambil adalah serabut. Karena kata dasarnya adalah sabut dan sisipannya adalah E dan R dan kata berimbuhannya menjadi serabut. Dan seterusnya ada kata bentuk ulang. Kata bentuk ulang adalah kata yang dibentuk ulang dari kata dasar atau pendamaan kata dasar yang mengalami perulangan untuk membentuk makna baru seperti jamak. Jamak adalah mengumpulkan kata atau mengulangi kata-kata dasar tersebut seperti anak-anak, orang-orang, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan kata berimbuhan tidak berbentuk dan kata bentuk ulang tidak berbentuk berimbuhan atau tidak mengalami fonem dalam perbentukan kata bentuk ulang tersebut karena kata bentuk ulang adalah kata yang berkaitan dengan kata dasar atau keterkaitan antara ciri-ciri dari kata dasar tersebut. Di sini ada kata gantiku. Kata gantiku digunakan sebagai awalan kata ganti pertama tunggal seperti saya. Contohnya rumahku, bukuku. Di sini ada juga kata ganti kau. Kata ganti kau digunakan sebagai awalan kata ganti kedua tunggal seperti kamu. Contohnya kau mendengar, kau melihat, dan kau memakan. Di sini juga ada kata gantiku. Kata gantiku digunakan sebagai akhiran kata ganti pertama tunggal seperti pensilmu, bukumu. Kata gantimu digunakan sebagai akhiran kata ganti kedua tunggal seperti kamu, seperti uangmu, celenganmu. Di sini yang terakhir ada kata gantinya. Kata gantinya digunakan sebagai akhiran kata ganti ketiga seperti bukunya, mobilnya, dan sarapannya. Kata kerja dasar sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang tidak memiliki imbuhan atau dapat berdiri sendiri. Contohnya minum, seperti tolong minum air putih. Tidur, seperti adik sedang tidur di kamar. Terus lari, seperti dia lari cepat sekali. Yang kedua kata sifat dasar. Kata sifat dasar menjelaskan suatu sifat atau keadaan. Contohnya panas, seperti cuaca ini sangat panas. Contoh yang kedua dingin, seperti minuman itu dingin sekali. Contoh yang ketiga seperti bunga itu cantik. Ini adalah bagian-bagian yang dari 3 kelompok kata dasar. Yang ketiga kata benda dasar. Kata benda dasar merujuk pada suatu benda atau wujud tanpa adanya imbuhan. Contohnya air, seperti kita butuh air untuk minum. Contoh yang kedua rumah, seperti ini adalah rumah saya. Meja, contohnya meja, seperti letakkan buku di meja itu. Kata sifat dasar. Imbuhan sendiri terdiri dari 3 bagian inti.
empuan awalan prefix. Sabar ya, ulang ya. Prefix ya. Ulang ya. Kata perempuan sendiri terdiri dari 3 bagian inti. Empuan awalan prefix. Contoh berjalan, bergerak, berlarian, berlari-lari, berbicara, berkata. 2. Empuan akhiran sufiks. Contoh makanan, segala sesuatu yang dimakan, lukisan, hasil lari, melukis, tarian, jenis tarian. 3. Empuan gabungan konflik. Contoh berkali-kali, beterbangan, terbang di mana-mana. Kata ulang, murni, deulingga. Jenis ini mengulang kata dasar sepenuhnya tanpa perubahan. Bunyi anak-anak, buku-buku, kupu-kupu, mata-mata, pagi-pagi. Kata ulang berubah. Kata-kata ini mengalami perubahan bunyi di antara kedua unsurnya untuk menunjukkan makna tertentu. Lauk-lauk, sayur-sayur, teka-teki, desa-desus, mondar-mandir. Kata ulang berimbuhan. Kata ulang dibentuk dengan penambahan imbuhan seperti secepat-cepatnya, tingkat paling cepat, buru-buru, bermakna tergesa-gesa. Fungsi kata ulang menyatakan jamak, menunjukkan jumlah yang banyak. Buku-buku, banyak buku. Pohon-pohon, banyak pohon. Ini sebagai contoh-contoh kata-kata yang menunjukkan tindakan berulang kali. Oke, dan berikutnya ada kata ganti ini memiliki kata kerja yang hanya satu atau tunggal tetapi digunakan dengan penetapan kalimat atau kata yang berbeda. Seperti ku, awalnya kata ganti pertama tunggal, saya ku dengar musik itu. Terus kulihat film baru kemarin. Sekian presentasi dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.